Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, semoga kita semuanya selalu sehat, ya, selalu diberikan kesehatan agar kita tetap bersemangat ya untuk melanjutkan belajar kita. Baiklah anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, ini adalah bagian daripada sejarah bangsa Indonesia, yang mana bangsa Indonesia pernah ya mengalami fase yang mana di situ Indonesia di bawah daripada pengaruh agama Hindu dan Buddha. Ya. Nah, kita akan mempelajari proses masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia, kemudian proses munculnya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, kemudian kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, dan peninggalan masa kerajaan Hindu-Buddha. Baik, kita pelajari satu persatu ya bagaimana proses masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia ini melalui beberapa cara. Yang pertama adalah melalui hubungan dagang ya. Nah, para pedagang India ya sebagai asal daripada agama Hindu dan Buddha mengenalkan ajaran agama Hindu dan Buddha kepada masyarakat lokal di Nusantara atau di Indonesia ini ya, di tengah-tengah kegiatan berdagang, di mana perdagangan saat itu sangat terpengaruh oleh musim atau arah angin. Maka pedagang India akan berlabuh ke Indonesia beberapa waktu untuk tinggal di Indonesia, menunggu ya arah angin yang tepat ya untuk melanjutkan proses berdagangnya. Nah, di tengah-tengah itu saat berhenti berlabuh di Indonesia, para pedagang India itu memperkenalkan ajaran agama Hindu dan Buddha kepada masyarakat lokal di Nusantara, di Indonesia ini, sehingga mulailah agama Hindu dan Buddha tersebar di Nusantara atau di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah melalui hubungan budaya. Nah, ini juga diawali ya dari kegiatan perdagangan. Nah, di situ akan terjadi kontak kebudayaan. Nah, ada hubungan kebudayaan antara India dan Indonesia ya, terjadi hubungan kebudayaan, kemudian diikuti dengan datangnya Brahmana atau pendeta untuk menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Nah, selain adanya kontak kebudayaan, juga terjadi perkawinan antara orang-orang India dengan Indonesia, yang mana ini juga akan mempercepat penyebaran agama Hindu-Buddha. Ya, dari proses perkawinan juga akan terbentuk kontak budaya juga antara dua orang dari India dan dari Indonesia. Nah, dari proses perkawinan itu semakin mempercepat proses penyebaran agama Hindu dan Buddha. Ya. Berikutnya, nah, kita akan bahas tentang proses munculnya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, ini diawali dengan adanya proses kehidupan sosial kemasyarakatan ya, yang berbeda ya sebelum dan sesudah berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha. Ya. Pada awalnya bangsa Indonesia belum mengenal tulisan,
Dengan masuknya pengaruh Hindu dan Buddha dari India, maka bangsa Indonesia mulai mengenal tulisan, kemudian mencatat berbagai peristiwa penting yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, dari situ dimulailah bangsa Indonesia mulai memasuki zaman sejarah, ya, yang mana akan terjadi perkembangan kehidupan sosial kemasyarakatan dengan mulainya bangsa Indonesia mengenal tulisan. Kemudian ada perubahan dalam bidang politik dan pemerintahan akibat masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Ya. Dimana sebelum datang pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia hanya mengenal bentuk pemerintahan yang sederhana, yaitu semacam pemerintahan masyarakat di suatu desa yang sangat sederhana. Nah, setelah pengaruh Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia, pemimpin desa yang sudah memeluk agama Hindu dan Buddha maka akan menjadi seorang raja. Nah, dari situlah muncullah beberapa kerajaan yang bercorak Hindu ataupun Buddha yang akan kita bahas satu persatu. Ya. Kerajaan yang bercorak Hindu Buddha yang pernah ada di Indonesia, ya, kita perlu tahu yang pertama adalah kerajaan Kutai. Ini adalah kerajaan tertua yang bercorak Hindu di Indonesia, ya, terletak di Kalimantan, ya, tepatnya di hulu sungai Mahakam. Nah, raja yang memerintah yang terkenal adalah Raja Mula Warman. Kerajaan Kutai ini wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Ya, ini adalah review singkat dari kerajaan Kutai. Ya, merupakan kerajaan bercorak Hindu tertua di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kerajaan Mataram kuno. Ini disebut juga dengan kerajaan Mataram Hindu. Berarti ini adalah kerajaan yang bercorak Hindu. Kerajaan ini terletak atau dibangun di daerah Prambanan, kalau sekarang di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Didirikan oleh Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram. Kemudian yang ketiga, kerajaan Tarumanegara. Ini berdiri pada abad 4 Masehi. Ya, didirikan oleh Raja Diraja Guru Jayasinga Warman. Ya, memiliki daerah kekuasaan mulai dari Banten hingga Cirebon. Pada masa keemasan kerajaan Tarumanegara, ini diperintah oleh Raja Purnawarman. Kemudian kerajaan berikutnya yang bercorak Hindu-Buddha adalah Sriwijaya. Nah, ini berdiri pada abad 7 Masehi. Didirikan oleh Dapuntah yang Srijaya Nasa. Memiliki daerah kekuasaan meliputi Sumatera Selatan, Bangka, Lampung, dan Jambi. Nah, ini merupakan kerajaan Sriwijaya ini merupakan pusat pembelajaran sebagai pusat pembelajaran
agama Buddha terbesar di Asia Tenggara. Jadi ini adalah kerajaan yang bercorak Buddha. Kerajaan berikutnya adalah Kerajaan Kediri. Berdiri sekitar abad ke-12, merupakan kerajaan bercorak Hindu dan masih merupakan bagian dari Mataram kuno atau Mataram Hindu. Terletak di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Raja terkenal dari Kerajaan Kediri adalah Jayabaya. Kemudian Kerajaan Singasari. Ini merupakan kerajaan yang bercorak Hindu, berada di sekitar kota Malang, Jawa Timur. Ini didirikan oleh Ken Arok. Ken Arok sebagai raja pertama daripada Kerajaan Singasari. Selanjutnya adalah Kerajaan Majapahit. Ini kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya, berpusat di Jawa Timur. Puncak kejayaan Kerajaan Majapahit saat diperintah oleh Hayam Wuruk dan Mahabhatih Gajah Mada, di mana saat pemerintahan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Majapahit ini berhasil menyatukan Nusantara, menyatukan dari Sabang sampai Merauke, ya, Nusantara Indonesia ini. Kemudian kita lanjutkan tentang peninggalan masa kerajaan Hindu dan Buddha. Kerajaan Hindu dan Buddha di Nusantara ini meninggalkan, ada peninggalan yang bersejarah yang masih kita bisa lihat. Yang pertama adalah candi. Candi itu adalah bangunan yang dibuat dengan tujuan untuk memuliakan seseorang yang telah mati, yang berasal dari keluarga raja atau orang terkemuka. Bagian candi terdiri atas kaki candi, tubuh candi, dan atap candi. Contoh candi yang bercorak Hindu di Jawa Tengah misalnya Candi Prambanan atau Candi Loro Jonggrang, Candi Dieng, Candi Gunung Wukir, kemudian Candi Gedong Songo. Kemudian candi yang bercorak Hindu Buddha di Jawa Timur misalnya Candi Penataran, Candi Kidal, dan Candi Singosari. Ini ada contoh gambar candi, yaitu yang atas adalah Candi Borobudur, kemudian bawah sebelah kiri adalah Candi Prambanan, kemudian sebelah kanan bawah adalah Candi Penataran. Bentuk candinya antara Candi Buddha dan Candi Hindu memiliki bentuk yang berbeda. Candi Borobudur adalah bercorak Buddha, kemudian Candi Prambanan itu bercorak Hindu. Kemudian peninggalan berikutnya adalah patung. Patung adalah benda yang terbuat dari batu yang dipahat, menyerupai seseorang, menyerupai manusia ataupun binatang. Patung yang berupa manusia, tujuan pembuatannya adalah untuk mengabadikan tokoh tertentu. Kemudian patung dalam agama Hindu dibedakan menjadi patung ada dewa-dewi, patung tokoh, dan makhluk mistik. Kemudian patung dalam agama Buddha diwujudkan sebagai Buddha Gautama yang tampil di dalam berbagai macam posisi. Kemudian peninggalan masa kerajaan Hindu Buddha berikutnya adalah seni ukir
atau seni pahat, ya, dimana hasil seni ukir atau seni pahat ini bisa kita jumpai sebagai hiasan pada dinding candi, ya, seperti pada Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan candi-candi yang lainnya. Nah, di situ banyak terdapat seni pahat, ya, pada dinding-dinding candi tersebut. Kemudian berikutnya peninggalan masa kerajaan Hindu-Buddha adalah karya sastra. Ya, beberapa karya sastra terkenal, misalnya dari kerajaan Medang ada kitab hukum Siwasana masa Dharma Wangsa, kemudian ada kitab Sanghyang Kamahayanikan. Kemudian dari kerajaan Kediri ada kitab Kresnayana karya Empu Triguna. Kemudian ada kitab Bharatayuddha karya Empu Sedah dan Empu Panuluh. Nah, ini adalah kitab yang terkenal, ya, Bharatayuddha. Kemudian dari kerajaan Majapahit ada kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Kemudian satu lagi yang terkenal yaitu kitab Sutasoma karya Empu Tantular, di mana di dalam kitab Sutasoma itu terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan bangsa kita Indonesia. Nah, peninggalan berikutnya adalah bahasa dan tulisan. Nah, peninggalan dari masa kerajaan Hindu-Buddha semuanya pada umumnya menggunakan bahasa Sanskerta dengan tulisan huruf Pallawa. Nah, bahasa dan tulisan ini tertulis, ya, pada prasasti-prasasti yang menjelaskan, ya, adanya kerajaan Hindu-Buddha pada masa lalu. Nah, dari peninggalan-peninggalan masa lalu tersebut, terutama dari kerajaan Hindu dan Buddha, ini kita dapat memperoleh informasi yang banyak, ya, dapat menunjukkan kekayaan budaya, ya, pada masa lalu, yang mana ini harus kita lestarikan agar bangsa Indonesia ini, ya, tidak melupakan sejarahnya, ya, mengerti sejarah bangsa Indonesia dari masa lalu, ya, sampai saat ini. Nah, sehingga kita akan terus dapat membangun bangsa ini dengan baik. Ya, demikian materi singkat tentang pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia yang pernah mewarnai, ya, kehidupan bangsa kita ini. Terima kasih. Semoga menambah wawasan kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.